pada sore kali ini. Nah, sebelum berdoa dimohon ada sampah-sampah di bawah itu diambil, kemudian mejanya itu dirapatkan. Kemudian di atas meja ini hanya ada alat tulis dan juga buku biologi. Selain itu dimasukkan ya ke dalam tas. Baik, anak-anak. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini ibu akan presensi kalian terlebih dahulu ya. Ananda, Hadir Bu. Anissa Ida, Hadir Bu. Julen, Ira, Hadir. Kalen. Hadir. Alhamdulillah, semoga teman kita yang sakit itu segera diberi kesembuhan dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Nah, sebelum ibu memasuki pembelajaran, di sini ibu akan memberikan tes non kognitif. Nah, di sini kalian bisa men-scan kode QR di bawah ini. Ibu beri waktu 1 menit. Ini tidak akan berpengaruh pada nilai rapot kalian. Jadi kalian tenang saja ya. Iya Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, baik, di sini ibu ingin bertanya. Kan sebelumnya pasti kalian sudah mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada yang tahu apa itu ciri-ciri makhluk hidup sehingga dia itu berbeda dengan benda mati? Ya, silakan Valen. Bernafas. Ya. Saya Bu. Ya. Bergerak. Ya, betul. Saya Anissa Ida. tumbuh dan berkembang. Ya. Apa kan? Berproduksi. Iya, betul sekali ya. Jadi makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah bereproduksi. Nah, menurut kalian nih gimana kalau misalnya makhluk hidup itu tidak dapat bereproduksi? Saya Bu. Ya, Nanda? Tidak adanya keanekaragaman genetik Bu. Saya Bu. Ya. Kesepian karena tidak punya keturunan. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau makhluk hidup itu tidak mengalami reproduksi, maka populasinya itu akan menurun. Sehingga kalau lama-kelamaan hal itu terjadi, maka akan mengakibatkan kepunahan. Nah, kita itu juga sebagai makhluk hidup, jadi kita itu juga dapat bereproduksi. Di mana kita hari ini akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum itu ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah menganalisis informasi mengenai struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada pria dan wanita menggunakan alat peraga dengan tepat. Yang kedua, mengenai dampak penyebab dan ciri-ciri penyakit menular seksual melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang ketiga, menciptakan solusi dalam mencegah terjadinya penyakit menular seksual melalui diskusi kelompok dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu menyusun dan menyajikan hasil diskusi terkait permasalahan yang telah ditetapkan melalui kegiatan presentasi dengan tepat. Nah, di sini ibu akan membahas mengenai sistem reproduksi secara keseluruhan. Namanya saja sistem berarti adalah sekumpulan. Sekumpulan apa? Sekumpulan organ internal dan juga organ eksternal yang dia itu bekerja sama untuk menghasilkan keturunan. Nah, di mana organ reproduksi pada pria dan juga pada wanita itu tentu saja berbeda. Kalau sama, ya tidak ada keturunan dong ya. Ya Bu. Nah, sebelumnya ada yang bisa menyebutkan apa saja sih organ reproduksi yang ada pada pria? Siapa yang ingin menjawab, nanti ibu kasih poin tambahan. Ayo, kira-kira apa? Ya, apa Rika? Testis. Ya, betul. Terus apa lagi? Penis. Ya, betul. Terus? Penis. Ya. Sudah, hanya ini saja yang kalian tahu. Ya Bu.
pada wanita. Ayo apa saja sebutkan? 1. Ya, betul. Kedua. Ya. Kemudian yang 3. Betul. Sudah pintar-pintar ya ini ya. Empat. Belum lagi. Baik, sekarang ibu akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada pria terlebih dahulu ya. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira 4 orang laki-laki ini habis ngapain ya kok pakai sarung terus dicincin? Iya, betul. Nah, biasanya bagian apa sih yang disunat itu? Ayo. Penis, Bu. Betul sekali. Nah, mengapa kok laki-laki itu harus disunat? Biar tidak terkena penyakit. Iya, betul. Jawaban dari siapa tadi? Dinda. Ya, penis itu harus disunat karena untuk menghindari penyakit infeksi saluran kemih. Nah, gimana caranya? Nah, itu dengan mengikis lapisan kulit yang menutup bagian kepala penis, di mana dia itu tempat sarangnya bakteri. Nanti kalau dia itu tidak dikikis, itu akan menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah, di sini ada sistem reproduksi laki-laki. Namanya sistem berarti sekumpulan organ yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan juga menyalurkan sperma ke dalam tubuh wanita. Nah, di mana sistem reproduksi ini tersusun atas organ-organ baik dalam dan juga luar. Nah, di sini ibu membawa alat peraga. Nah, kita akan membahas mengenai organ yang ada di luar terlebih dahulu yang bisa dilihat. Yang pertama ada penis. Ini ya. Dia itu berfungsi sebagai organ kopulasi yang dia itu nantinya akan menyalurkan sperma ke dalam tubuh wanita. Kemudian yang kedua tadi ada skrotum. Ayo coba Jika, mana yang disebut dengan skrotum? Ini Bu. Mana? Yang berwarna apa? Pink. Salah. Ayo. Ananda. Yang mana? Nah, masih salah ya. Ayo Anissa Ida. Yang mana? Yang mana? Banyak yang tidak tahu ya seperti gimana. Nah, di sini Ibu akan memberitahu ya. Jadi skrotum itu adalah kantung yang isinya itu testis. Jadi dia itu yang berwarna ini loh, warnanya seperti kulit. Dia itu di luar. Jadi yang warnanya pink ini tuh namanya testis ya, bukan skrotum. Nah, di mana skrotum ini itu berfungsi untuk mengontrol suhu pada testis agar terlihat agar stabil terus menerus. Nah, testis itu harus memiliki suhu yang lebih rendah daripada suhu tubuh. Di sini ibu ingin bertanya, mengapa di dalam testis itu suhunya itu harus lebih rendah daripada suhu tubuh? Iya, kalian? Mungkin biar nggak keringetan. Kalau keringetan mungkin kan menimbulkan bau yang nggak sedap gitu kan. Mungkin Ya, bisa ibu tahu terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang menambahkan jawaban dari Mbak Kalen. Bu. Ya. Mungkin supaya pas nanti sampai usia tua masih bisa memproduksi spermanya. Baik, terima kasih kepada kalian dan juga Yesi yang sudah berani untuk memberikan jawaban ya. Namun jawabannya masih kurang tepat. Nah, jadi mengapa suhu pada testis itu harus lebih rendah daripada suhu tubuh? Karena agar dia itu dapat memproduksi sperma yang normal. Jadi bentuknya itu yang normal. Jadi ada kepala, terus ada ekor dan juga ada tubuhnya. Nah, kalau misalnya suhu testis itu terlalu tinggi, dia itu akan menyebabkan sel-sel sperma itu rusak, sehingga misalnya nanti akan menghasilkan sperma yang abnormal, misalnya kepalanya
dua. Terus ekornya itu kecil, kepalanya lebih besar daripada ekornya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan pada organ reproduksi dalamnya. Pertama ada testis yang berwarna pink ini, itu dia berfungsi untuk menghasilkan sperma dan juga hormon testosteron. Yang kemudian di atasnya yang berwarna merah, ini yang belakang terlihat? Ya. Jadi yang berwarna merah ini adalah epididymis, di mana dia itu tempat menyimpan sperma sementara hingga matang sebelum dialirkan ke vas deferens. Vas deferens ini yaitu saluran yang nantinya itu akan membawa sperma dari epididymis menuju ke uretra. Nah, di uretra ini dia itu berada di dalam penis. Nah, dia itu berfungsi untuk mengalirkan sperma yang dari vas deferens tadi itu menuju ke dikeluarkan dari penis. Kemudian ada juga dia itu mengeluarkan urin. Jadi urin itu dihasilkan dari kantong kemih sini. Nah, sebelum ibu lanjut pada organ reproduksi wanita, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bu, saya mau bertanya. Iya. Kan tadi Ibu bilang kalau khitan itu menjaga kebersihan. Iya. Apakah wanita juga harus khitan? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya Erika. Nah, jadi pada perempuan itu dalam agama Islam itu hukumnya itu sunnah. Namun menurut WHO atau organisasi Kesehatan Dunia itu menyatakan bahwa khitanan pada wanita itu tidak dianjurkan karena dia itu tidak memiliki manfaat bagi kesehatan, justru menimbulkan gangguan seperti gangguan fisik maupun psikologis. Sudah jelas Erika? Iya. Di sini ibu akan melanjutkan pada sistem reproduksi wanita. Nah, sistem reproduksi wanita itu berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur dan juga dia itu untuk tempat berkembangnya janin. Nah, tadi pada pria sudah dari bagian luar, sekarang kalau pada wanita ibu mulai dari bagian dalam. Yang pertama berwarna kuning ini, yang bulat ini adalah ovarium, di mana dia itu berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian yang tangan ini, ada yang tahu ini apa? Ayo, kurang tepat. Ayo, lainnya. Fimbre ya. Jadi dia itu yang seperti tangan itu namanya fimbre. Dia itu berfungsi untuk menangkap sel telur yang nantinya itu akan disalurkan menuju tuba falopi. Nah, yang ketiga ini ada tuba falopi atau oviduct, di mana dia itu adalah saluran yang nantinya itu menghubungkan si sel telur ini untuk menuju ke uterus atau rahim. Nah, di mana nantinya itu di tuba falopi ada namanya proses fertilisasi, yaitu pertemuan antara sperma dan juga sel telur yang nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, yang keempat ini ada uterus atau rahim, di mana dia itu berfungsi untuk tempat berkembangnya janin. Nah, kemudian di sisi kanan dan di sisi kiri ini namanya adalah endometrium atau dinding rahim. Namanya saja sudah dinding, berarti dia berfungsi untuk melindungi rahim. Nah, kemudian yang di sini bagian sempit ini adalah cervix, di mana dia itu saluran yang menghubungkan antara rahim dan juga vagina. Nah, yang terakhir adalah vagina, di mana vagina itu juga sama seperti penis, yaitu sebagai organ kopulasi. Namun fungsinya tentu berbeda. Kalau pada wanita, vagina ini berfungsi untuk jalan lahirnya janin. Nah, sepertinya di sini itu sudah mulai lemas, nggak semangat gitu ya. Sekarang ibu akan memberikan tebak-tebakan. Nanti yang bisa menebak dapat poin. Nah, tebak kata. Yang pertama, yang kira-kira apa ya?
Iya, Erika? 100. Yakin 100? Iya. Kalian ya, kita buktikan. Betul, 100. Ya, selanjutnya huruf kelima ada N. Apa ya kira-kira? Apa? Ayo. Yakin, Pak Kinar? Iya. Yakin? Kunci ya jawabannya. Betul. Ya. Terus ini. Kan kelimanya ada I. Yakin, Julen? Udah ya Ibu kunci ya jawabannya. Betul sekali. Kita pintar ya, sudah paham mengenai struktur organ reproduksi pada pria maupun wanita. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan pada gangguan sistem reproduksi. Yang pertama ada kanker testis, kemudian yang kedua ada mioma, yang ketiga ada kista ovarium, yang keempat ada kanker serviks, dan yang kelima ada infertilitas. Lihat itu kalau kita suka berhubungan badan, terus kita tidak menjaga kebersihan alat reproduksi, nanti akan menimbulkan penyakit seperti ini. Kalian tentunya tidak mau kan? Seperti ini, nah udah dibilangin. Nah kemudian cara untuk menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama ada menjaga kebersihan organ reproduksi. Misalnya dimulai dari cara yang sederhana dulu. Misalnya itu mengganti celana dalam satu hari itu minimal 2 kali. Ya. Kemudian jangan memakai celana dalam itu terlalu ketat karena nanti kan akan membuat organ reproduksi kita kan lembab, jadinya nanti akan menimbulkan bakteri, sarang bakteri. Nah kemudian ada memilih pasangan hidup yang sehat, tentunya ya kan nggak ada yang mau kalau pasangan hidupnya itu nggak sehat ya kan? Iya. Dan yang ketiga ada melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Baik, sekian mungkin pemaparan materi dari Ibu. Apakah ada yang ditanyakan mengenai sistem reproduksi maupun gangguan-gangguannya sebelum Ibu lanjut pada kegiatan berikutnya? Tidak ada. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, untuk kegiatan berikutnya adalah pengerjaan LKPD. Di sini Ibu sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya, yang hasilnya sesuai dengan tes pada awal tadi. Nah, sebelum kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengerjaan LKPD-nya. Nah, yang pertama kalian itu disuruh untuk men-scan terlebih dahulu, dan di situ di dalamnya itu ada artikel, di mana nanti kalian itu harus menemukan permasalahan yang ada di artikel. Kemudian yang kedua, tulis permasalahan yang telah kalian diskusikan bersama dengan kelompok pada kolom pertama ini. Kemudian yang kedua, kalian bisa menuliskan penyebabnya. Yang ketiga, kalian bisa menuliskan minimal 3 solusi ya, untuk mencegah permasalahan tersebut. Kemudian kalian harus memilih satu solusi yang efektif menurut kelompok kalian dan berikan alasan mengapa kalian itu memilih solusi tersebut. Nah kemudian nantinya kalian akan melakukan presentasi di depan kelas, dan juga nanti LKPD-nya dikumpulkan pada link Google Drive yang sudah tersedia. Apakah ada yang ditanyakan mengenai pengerjaan LKPD atau sudah paham semua ini? Belum ada. Iya, baik. Sekarang kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD-nya, dan Ibu beri waktu selama 5 menit untuk pengerjaan LKPD-nya. Baik, silakan. Lama doang. Lama.
sini ada kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Ya, silahkan dikumpul. Nah, dari ketiga solusi tadi, kami menentukan solusi yang paling efektif, yaitu solusi yang ketiga, melakukan screening secara rutin yang dapat dilakukan dengan pemeriksaan darah secara berkala agar dapat mengurangi resiko penularan kepada pasangan karena mendapatkan penanganan lebih awal. Baik itu dari kelompok kami. Tadi pemaparan dari kelompok 3 mengenai hasil diskusinya. Nah, sekarang untuk kelompok 1 dan kelompok 2 bisa memaparkan tanggapan ataupun memberikan saran kepada kelompok 3. Saya Dari kelompok berapa bisa? Dari kelompok 1 mau menanggapi. Jadi presentasi yang dilakukan oleh kelompok 3 tadi itu sudah sangat baik mengenai penyakit yang menyerang organ reproduksi, terus juga sudah sangat baik dalam memaparkan solusi yang diberikan seperti itu. Saya Bu dari kelompok 2, menurut kelompok kami juga kelompok 3 sudah bagus, solusinya juga sudah bagus, namun alangkah lebih baiknya ditambahkan tanda-tanda atau gejala. Nah, untuk pertanyaan pertama terkait permasalahan yang telah didiskusikan, yaitu didapatkan bahwa sifilis itu merupakan salah satu penyakit menular seksual, di mana sifilis itu tidak hanya dapat menyebabkan morbiditas, namun juga menyebabkan mortalitas bagi penderitanya. Menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Baik, siapa salah satu siswanya yang ingin menyampaikan kesimpulan? Baik. Jadi berdasarkan materi yang sudah disampaikan hari ini itu bahwa sistem reproduksi itu merupakan sekumpulan organ yang bertanggung jawab dalam menghasilkan keturunan. Nah, di mana sistem reproduksi pada pria dan wanita itu berbeda. Jika di pria itu fungsinya untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan ke tubuh wanita, sedangkan yang reproduksi wanitanya itu untuk memproduksi sel telur dan menjadi tempat berkembangnya si janin. Nah, kita juga dapat mengetahui bagaimana penyakit menular seksual atau gangguan yang dapat terjadi pada sistem reproduksi. Sudah Bu. Baik, terima kasih Ananda telah menyampaikan kesimpulannya. Nah, di sini Ibu ingin menambahkan bahwa penyakit menular seksual ini dapat terjadi karena infeksi dari berbagai macam mikroorganisme, berbagai macam, jadi macam-macam, ada bisa virus seperti AIDS, yaitu ditimbulkan atau disebabkan karena virus HIV. Kemudian tadi ada sifilis yang disebabkan oleh bakteri. Nah, jadi kalian itu sebaiknya harus menjaga organ reproduksi kalian. Karena apa? Karena untuk menghindari penyakit-penyakit menular seksual. Kalian kan tentunya tidak mau ya, kayak seperti tadi sifilis, ada tidak merah, kan tentunya tidak mau ya. Jadi kalian tuh harus menjaga organ reproduksi kalian, harus menyayangi organ reproduksi kalian. Baik, di sini Ibu akan memberikan tes sumatif untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai sistem organ reproduksi pada wanita maupun pria dan juga penyakit menular seksual. Belum siap ini. Gimana? PR Bu. Ya nggak bisa. Kerja sama kelompok. Ini individu ya. Ada yang menyontek. Sulit-sulit ya Bu. Kalian bisa men-scan kode QR ini. Sebentar Bu. nggak bisa Bu, nggak bisa Bu. Bisa. Ini masih baru 2 orang ya yang join ini. Sinyalnya jelek. Ibu akan mulai ya. Kalian mengerjakannya Ibu beri waktu 3 menit saja. Karena soalnya gampang-gampang, kalau kalian tadi memperhatikan Ibu, pasti kalian bisa mengerjakan soal yang ada.
Semua anak-anak sudah semua ini mengisinya? Sudah ya. Baik, karena pemaparan materi dan juga penguatan dari Ibu sudah selesai, maka Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, mungkin sebelum Ibu tutup ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Belum ada, Bu. Nah, sebelum Ibu tutup, nah kalian itu minggu depan kan ada proses fertilisasi, membahas mengenai proses fertilisasi. Jangan lupa kalian belajar karena di pertemuan berikutnya ada pretest. Ada pretest. Nah, baik, akan Ibu tutup sampai di sini. Ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa terlebih dahulu sebelum Ibu tutup. Baik, Dika. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.